warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Purnawan Jatutou, NIM 19150015, semester 4, Prodi Akuntansi Syariah. Baik, saya di sini akan menjelaskan sedikit materi tentang sistem informasi akuntansi. Jadi dalam sistem informasi akuntansi terdapat 10 subpokok pembahasan, yaitu yang pertama konsep dasar sistem informasi akuntansi. Baik, sebelum kita lanjut pada selanjutnya kita masuk pada materi, kita harus tahu dulu apa itu pengertian dari sistem informasi akuntansi. Jadi sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem dalam sebuah perusahaan atau organisasi yang bertanggung jawab untuk penyiapan informasi yang diperoleh dari pengumpulan dan pengolahan data transaksi yang berguna untuk semua pemakai baik dalam maupun di luar perusahaan. Jadi sistem informasi akuntansi juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan-kegiatan dari organisasi yang bertanggung jawab untuk menyediakan laporan keuangan dan informasi yang didapatkan dari transaksi data untuk tujuan pelaporan internal maupun eksternal perusahaan. Selanjutnya yang kedua yaitu fungsi dan tujuan sistem informasi akuntansi. Jadi fungsi sistem informasi ini menurut dua pakar, yaitu yang pertama menurut Hall. Menurut Hall, fungsi sistem informasi ada 4, yaitu yang pertama pekerjaan yang sifatnya yang berulang dan diminimalisir. Yang kedua, sistem penyimpanan data menjadi lebih sistematis. Yang ketiga, mengurangi tingkat kesalahan. Yang keempat, yaitu pekerjaan lebih mudah karena sistem informasi akuntansi sudah berjalan dengan benar. Sedangkan menurut Steinberg, fungsi sistem informasi akuntansi itu ada 3, yaitu yang pertama mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas yang dilaksanakan oleh organisasi, sumber daya yang dipengaruhi oleh aktivitas tersebut, dan para pelaku yang terlibat dalam berbagai aktivitas tersebut agar pihak manajemen, para pegawai dan pihak-pihak luar yang berkepentingan dapat meninjau ulang hal-hal tersebut. Terus yang fungsi kedua yaitu mengubah data menjadi informasi yang berguna bagi pihak manajemen untuk membuat keputusan dalam aktivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Terus fungsi yang ketiga yaitu menyediakan pengendalian yang memadai untuk menjaga aset-aset organisasi termasuk data organisasi untuk memastikan bahwa data tersebut tersedia saat dibutuhkan. Selanjutnya yaitu karakteristik sistem informasi akuntansi. Jadi karakteristik sistem informasi akuntansi ini ada 5, yaitu pertama melaksanakan tugas yang diperlukan. Jadi perusahaan tidak memutuskan untuk melaksanakan pengolahan data atau tidak. Perusahaan diharuskan oleh undang-undang untuk memelihara catatan kegiatannya sehingga elemen-elemen dalam lingkungan seperti pemerintah, pemegang saham, dan pemilik serta masyarakat keuangan menuntut perusahaan agar melakukan pengolahan data. Terus karakteristik yang kedua yaitu berpegang pada prosedur yang relatif standar. Jadi peraturan dan praktik yang diterima menentukan cara pelaksanaan pengolahan data. Segala jenis organisasi mengolah datanya dengan cara yang pada dasarnya sama ataupun juga benar. Terus yang ketiga itu menangani data rinci karena berbagai catatan pengolahan data dan menjelaskan kegiatan perusahaan secara rinci. Catatan tersebut menyediakan jejak audit. Jejak audit adalah kronologi suatu kegiatan yang dapat ditelusuri dari awal ke akhir dan akhir ke awal. Terus yang keempat yaitu terutama berfokus pada historis. Jadi terutama berfokus pada historis ini yaitu data yang dikumpulkan sistem informasi akuntansi umumnya menjelaskan apa yang terjadi di masa lampau sehingga
ini terutama terjadi jika pengolahan berkelompok digunakan. Terus karakteristik yang terakhir, yang kelima, yaitu menyediakan informasi pemecahan masalah sistem informasi akuntansi yang menghasilkan sebagai output informasi bagi manajer perusahaan. Jadi laporan akuntansi standar seperti laporan rugi laba dan neraca merupakan sebuah contoh dari menyediakan informasi pemecahan masalah sistem informasi akuntansi tersebut. Terus selanjutnya yang keempat yaitu unsur-unsur sistem informasi akuntansi. Jadi menurut Ajar Susanto terdapat 3 unsur sistem informasi akuntansi, yaitu pertama sumber daya manusia dan alat, yang kedua catatan, dan yang ketiga informasi atau laporan-laporan. Sedangkan menurut Mulyadi unsur-unsur sistem akuntansi sebagai terdapat 6, yaitu yang pertama formulir. Formulir ini merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi. Dan yang kedua jurnal. Jurnal merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas data keuangan dan data lainnya. Terus yang ketiga buku besar. Buku besar terdiri dari rekening-rekening pembantu yang digunakan untuk meringkas data keuangan yang telah dicatat sebelumnya dalam jurnal. Rekening dalam buku besar ini disediakan sesuai dengan unsur-unsur informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan. Terus yang keempat yaitu buku pembantu. Buku pembantu ini terdiri dari rekening-rekening pembantu yang terinci data keuangan yang tercantum dalam rekening tertentu dalam buku besar. Terus yang kelima laporan. Laporan berisi formulir yang merupakan keluaran sistem akuntansi. Laporan dapat berbentuk hasil cetak komputer dan tayangan pada monitor komputer. Terus yang kelima itu komponen sistem informasi akuntansi. Komponen pada sistem informasi akuntansi ini ada 6, yaitu yang pertama perangkat keras atau hardware. Hardware ini merupakan peralatan fisik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan, memasukkan, memproses, menyimpan, dan mengeluarkan hasil pengolahan data dalam bentuk informasi. Terus yang kedua, software atau perangkat lunak. Software atau perangkat lunak ini adalah kumpulan dari program-program yang digunakan untuk menjalankan aplikasi tertentu pada komputer. Terus yang ketiga manusia atau brainware. Brainware atau sumber daya manusia merupakan bagian terpenting dari komponen sistem informasi ini, akuntansi ini. Komponen sistem ini merupakan bagian yang terpisahkan dengan komponen lainnya dalam suatu sistem informasi sebagai hasil dari perencanaan dan analisis. Terus yang keempat yaitu prosedur. Prosedur merupakan rangkaian aktivitas atau kegiatan dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama. Yang kelima basis data. Basis data atau database merupakan kumpulan-kumpulan data yang tersimpan dalam media penyimpanan di suatu perusahaan dalam arti luas dan dalam komputer dalam arti sempit. Yang terakhir yaitu teknologi jaringan komunikasi. Telekomunikasi atau komunikasi data dapat didefinisikan sebagai penggunaan media elektronik atau cahaya untuk memindahkan data atau informasi dari suatu lokasi ke suatu atau beberapa lokasi lain yang berbeda. Baik, selanjutnya kita lanjut pada pokok pembahasan yang kedua, yaitu teknik dan dokumentasi sistem informasi akuntansi. Jadi, pengertian dan penggunaan teknik sistem informasi. Teknik sistem merupakan alat yang digunakan dalam menganalisis, merancang, dan mendokumentasikan sistem dan subsistem yang berkaitan. Teknik sistem penting bagi auditor internal dan eksternal dan juga para personel sistem dalam pengembangan sistem informasi. Teknik sistem juga digunakan oleh akuntan yang melakukan pembuatan sistem baik secara internal bagi perusahaannya maupun secara eksternal sebagai seorang konsultan. Yang kedua, teknik dokumentasi sistem. Ada juga beberapa alasan mengapa sistem perlu didokumentasikan, yaitu yang pertama untuk merancang atau membuat sebuah sistem dokumentasi. Jadi dokumentasi sistem ini berguna sebagai media diskusi dan komunikasi antar perancang, analisa
maupun programmer. Dan kedua, selain itu dokumentasi juga berguna untuk mengevaluasi kelemahan dan keunggulan sebuah sistem maupun pengendalian dalam sebuah sistem. Pihak yang berkepentingan dengan evaluasi sistem ini adalah ada dua, yaitu pertama analisis sistem dan yang kedua adalah auditor. Terus dokumentasi sistem juga berguna bagi mereka yang sedang mempelajari prosedur dalam sebuah perusahaan, yaitu dokumentasi dapat menjadi media pelatihan oleh karyawan-karyawan yang baru masuk dalam perusahaan tersebut. Yang paling banyak ragamnya adalah teknik untuk mendokumentasikan proses. Berikut adalah dari teknik untuk dokumentasi proses, yaitu flowchart program. Flowchart program ini biasa dibuat oleh programmer untuk menggambarkan alur kode program. Dan yang kedua, flowchart system. Flowchart system biasa dibuat oleh orang akuntansi untuk menggambarkan sistem operasi dan prosedur dalam sebuah perusahaan. Dan yang ketiga, data flow diagram. Data flow diagram untuk menganalisis proses bisnis sebuah organisasi. Data flow diagram berguna untuk menggambarkan proses, tidak peduli apakah proses tersebut akan dijalankan secara manual atau dengan bantuan komputer. Yang terakhir itu use case. Selanjutnya yaitu ketiga, penggunaan teknik-teknik sistem dalam auditing. Yang pertama, evaluasi struktur pengendalian internal. Ini berupa kebijakan dan prosedur yang dibuat sebagai jaminan bahwa tujuan perusahaan akan tercapai. Dalam mengevaluasi pengendalian internal, auditor umumnya memperhatikan arus pemrosesan dan distribusi dokumen-dokumen dalam pelaksanaan sistem. Sistem ini terbagi atas tiga, yaitu pertama pengawasan lingkungan, dan yang kedua sistem akuntansi, dan yang ketiga itu pengawasan prosedur. Terus teknik yang digunakan antara lain adalah flowchart analysis, flowchart dokumen, bahkan distribusi formulir kuesioner, dan metode matriks. Yang pertama itu pengujian ketaatan. Untuk dapat melakukan uji ketaatan, maka auditor harus memahami teknologi yang digunakan oleh suatu sistem informasi. Pengujian ketaatan ini dilakukan untuk memastikan menilai eksistensi dan menguji kesinambungan operasi pengendalian internal yang diandalkan oleh organisasi. Teknik yang biasa digunakan adalah HIPO, flowchart program, DVD, pencabangan, dan tabel keputusan. Yang kedua yaitu kertas kerja. Kertas kerja adalah catatan yang dipegang auditor mengenai prosedur dan pengujian diterapkan, informasi yang didapatkan, dan kesimpulan ditarik selama melakukan penugasan audit. Teknis sistem digunakan untuk mendokumentasikan dan menganalisis isi kertas kerja. Yang keempat yaitu penggunaan teknis sistem dalam pengembangan sistem, yaitu dengan dua cara, yaitu yang pertama analisis sistem. Analisis sistem melibatkan pengumpulan dan pengorganisasian fakta. Teknis sistem yang berguna untuk analisis informasi adalah diagram alur, data logika, dan flowchart analisis. Dan yang kedua, desain sistem. Desain sistem melibatkan penyusunan cetak biru sistem secara lengkap dan utuh. Teknis sistem seperti diagram input proses output, diagram HIPO, flowchart program, tabel keputusan, dan lain sebagainya digunakan secara eksternal untuk mendokumentasikan perancangan sistem tersebut. Dan yang ketiga itu implementasi sistem. Implementasi sistem mencakup aktivitas aktual, mempraktikkan desain sistem yang telah dibuat. Yang kelima itu jenis-jenis teknik dokumentasi sistem. Formasi. Diagram arus data. Teknik ini digunakan untuk mendokumentasikan sistem yang digunakan sekarang dan untuk merencanakan serta mendesain sistem yang baru. Jenjang tertinggi yang disebut dalam konteks yang menggambarkan ikhtisar paling ringkas dari sebuah sistem. Yang kedua, bagan alir atau flowchart. Bagan alir ini merupakan gambar yang menjelaskan urutan proses dengan menggunakan berbagai macam simbol
merupakan teknik analisis yang digunakan untuk menjelaskan aspek-aspek sistem informasi secara jelas. Yang pertama, simbol-simbol bagan alir. Yang pertama, bentuk simbol menunjukkan dan menguraikan kegiatan yang dilaksanakan, menunjukkan input, output, pemrosesan, dan media penyimpanan. Simbol dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu input atau output, yang kedua processing, 3 storage, dan yang keempat merupakan arus data dan barang. Yang kedua itu jenis-jenis bagan alir. Bagan alir yang pertama bagan alir dokumen, yang kedua bagan alir sistem, yang ketiga bagan alir program, yang keempat bagan konfigurasi komputer, kelima bagan struktur. Baik, selanjutnya sub pokok pembahasan yang ketiga yaitu elemen dan prosedur sistem informasi akuntansi. Jadi ada 4 langkah dalam siklus pemrosesan data, yaitu yang pertama input data. Langkah pertama dalam pengolahan data, input adalah menangkap data transaksi dan memasukkannya ke dalam sistem. Terdapat cara mengumpulkan data yaitu dengan 3 fase. Yang pertama, setiap aktivitas yang berkepentingan. Yang kedua, sumber daya yang dipengaruhi oleh setiap aktivitas. Dan yang ketiga itu orang-orang yang berpartisipasi dalam setiap aktivitas. Yang kedua itu penyimpanan data. Data perusahaan adalah salah satu sumber daya yang penting, maka keberadaan data yang relevan tidak menjamin bahwa mereka berguna. Untuk itu berfungsi dengan tepat, sebuah organisasi harus memilih telah siap dan mudah mengakses data tersebut. Oleh karenanya, para akuntan harus memahami bagaimana data harus diorganisir dan disimpan dalam sebuah sistem informasi akuntansi serta bagaimana data bisa diakses. Yaitu dengan cara pertama itu buku besar. Informasi akuntansi secara kumulatif disimpan dalam buku besar umum dan buku besar pembantu. Buku besar umum berisi ringkasan data untuk setiap akun aset kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Sedangkan buku besar pembantu berisi data untuk akun besar umum dengan banyak sub-sub akun individual. Yang kedua itu teknik-teknik pengkodean. Data di dalam buku besar secara logika menggunakan teknik-teknik pengkodean. Pengkodean penentuan angka atau huruf sistematika ke dalam item untuk mengklasifikasikan dan mengorganisir mereka. Pengkodean dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yaitu pertama kode-kode berurutan, yang kedua kode blok, ketiga kode grup, dan terakhir ada kode hafalan. Yang ketiga bagan rekening. Sebuah contoh yang bagus dan dari coding adalah bagan akun, yang merupakan daftar nomor ditugaskan untuk setiap akun besar. Nomor rekening ini memungkinkan data transaksi yang tepat. Mereka juga memfasilitasi penyusunan laporan keuangan dari laporan karena data yang disimpan dalam rekening individu dengan mudah dapat disimpulkan untuk presentasi. Yang keempat yaitu jurnal. Data transaksi dicatat dalam jurnal sebelum dimasukkan ke dalam buku besar. Sebuah jurnal menunjukkan akun dan jumlah yang didebit serta dikredit. Jurnal umum digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi yang tidak rutin, misalnya pembayaran gaji dan penyesuaian di akhir periode setiap jurnal penutup. Sedangkan jurnal khusus digunakan untuk mencatat transaksi rutin yang berulah, misalnya penjualan, penerimaan kas, serta pengeluaran kas. Yang kelima, audit trail. Jejak audit dilacaknya jalan transaksi melalui sistem pengolahan data dan titik asal ke hasil akhir, atau mundur dari output akhir ke titik asal. Hal ini digunakan memeriksa akuransi dan validitas posting buku besar. Yang keenam, komputer. Berdasarkan konsep storage, suatu entitas adalah sesuatu yang disimpan informasinya, seperti karyawan, persediaan, dan pelanggan. Setiap entitas memiliki atribut atau karakteristik yang menarik yang disimpan seperti tingkat upah dan alamat. Terus pemrosesan data. Setelah data aktivitas bisnis dimasukkan ke dalam sistem, data harus diproses untuk menjaga database. Saat ini,
Dan ada 4 jenis aktivitas pengolahan data, yaitu pertama membuat catatan baru seperti menambahkan karyawan baru, direktur ke database penggajian. Yang kedua membaca, mengambil dan melihat data yang ada. Yang ketiga memperbarui data yang tersimpan sebelumnya. Dan yang keempat menghapus data seperti membersihkan file master vendor perusahaan yang tidak berkaitan dengan bisnis. Dan yang keempat yaitu output informasi. Langkah terakhir dalam siklus pengolahan data adalah output informasi. Ketika ditampilkan di monitor, output mengacu pada soft copy. Ketika di print dalam kertas disebut hard copy. Informasi biasanya disajikan dalam suatu dari 3 bentuk, yaitu pertama dokumen, laporan, atau respon query. Selanjutnya pokok pembahasan yang keempat, yaitu sistem pengolahan data. Data adalah sebuah atau kumpulan informasi atau fakta mentah dalam bentuk angka, simbol, kata atau gambar yang diperoleh dengan mengamati atau mencari sumber tertentu. Data juga diartikan kumpulan sebuah informasi atau deskripsi dasar dari suatu hal atau objek atau peristiwa yang berasal dari pengamatan yang dapat diproses menjadi bentuk yang lebih kompleks seperti database, informasi atau solusi sebagai masalah tertentu. Yang pertama, penyimpanan data. Penyimpanan data atau data storage adalah langkah awal yang ditempuh untuk menemukan atau mendapatkan data tersebut. Langkah tersebut adalah yang pertama pencarian atau searching, kedua pengumpulan atau filling, dan yang ketiga adalah pemeliharaan atau maintenance. Yang kedua penanganan data. Data handling atau penanganan data adalah kegiatan yang dilakukan setelah data berhasil ditemukan atau diperoleh. Kegiatan penanganan data adalah pemeriksaan, yang kedua perbandingan, ketiga pemilihan, keempat peringkasan, dan yang kelima adalah penggunaan. Selanjutnya fungsi pengolahan data, yaitu pertama sebagai melakukan proses aritmetika dan logis untuk data yang dapat disimpan. Yang kedua menyimpan hasil hingga hasil akhir dan pemrosesan. Ketiga mengambil program dan data dalam bentuk input. Keempat untuk memproses dan menyimpan program data. Yang keempat untuk digunakan sewaktu-waktu. Data yang disimpan juga dapat ditampilkan dan dicetak. Yang kelima meminimalisir kebutuhan tenaga manusia. Hal ini karena beberapa pekerjaan dikerjakan secara otomatis oleh peralatan bantuan seperti komputer. Yang terakhir itu mendapat hasil akhir yang lebih akurat. Selanjutnya tahapan pengolahan data, yaitu pertama input. Input ini merupakan data awal atau data input. Disiapkan dalam berbagai bentuk yang sesuai untuk kepentingan pengolahan. Bentuk tersebut akan bergantung pada pengolahan mesin. Yang kedua processing. Pada langkah ini dapat data input dirubah dan biasanya dikombinasikan dengan informasi lain untuk menghasilkan data dalam bentuk yang lebih bisa dipakai. Dan yang terakhir itu output. Pada proses ini hasil-hasil dari pengolahan data sebelumnya dikumpulkan untuk pengolahan data selanjutnya. Baik, subpokok pembahasan yang kelima yaitu sistem database dan perancangan. Perancangan database adalah proses untuk menentukan isi dan pengaturan data yang dibutuhkan untuk mendukung berbagai rancangan sistem. Perancangan sistem terjadi pada 2 tingkat, yaitu pada tingkat pertama, perancangan sistem analisis dan rancangan umum dilaksanakan untuk menetapkan kebutuhan pemakai. Tingkat perancangan database ini melibatkan tahap front-end, bebas dari perancangan database tertentu atau database management system atau DBMS. Yang kedua pada tingkat kedua yaitu rancangan umum seperti diagram entitas relasi tingkat tinggi ditransformasikan atau dikomposisikan dalam perancangan database rinci untuk sebuah DBMS tertentu yang akan digunakan untuk mengimplementasikan sistem total.
Tiga model database yang cukup dikenal adalah pertama model hierarkikal, yang kedua model jaringan, dan yang ketiga itu model relasional. Selanjutnya, skema konseptual yang mendefinisikan model database relasional terdiri dari sekumpulan tabel yang dinormalisasi. Skema konseptual adalah rancangan dari database yang merupakan subjek utama dari bab ini. Yang kedua, skema internal terdiri dari organisasi fisik dari data, mis sekuensial, indeks sekuensial langsung dalam hal struktur fisik, data, dan metode-metode pengaksesan dari sistem operasi komputer. Selanjutnya, subpokok pembahasan yang keenam yaitu siklus pendapatan. Menurut Romney dan Steinberg pada tahun 2009, siklus pendapatan adalah rangkaian aktivitas bisnis yang berulang-ulang dan proses informasi yang terkait dengan menghasilkan barang dan jasa kepada konsumen dan mengumpulkan uang pembayaran atas penjualan tersebut. Siklus pendapatan adalah salah satu siklus dari siklus-siklus penting yang berorientasi kepada transaksi yang menyediakan masukan-masukan penting bagi sistem buku besar umum dan laporan keuangan. Tujuan utama dari siklus pendapatan adalah memudahkan pertukaran produk atau jasa dengan pelanggan untuk memperoleh uang tunai. Adapun tujuan yang dapat dicapai kepada siklus pendapatan yaitu pertama mencatat permintaan penjualan secara tepat dan akurat, yang kedua memverifikasi kelayakan kredit konsumen, yang ketiga memberikan barang atau jasa pada waktu yang tepat dan cara yang benar, yang keempat mencatat dan mengklasifikasikan penerimaan kas secara tepat dan akurat, yang kelima membukukan penjualan dan penerimaan kas ke dalam akun konsumen dengan tepat, dan yang terakhir itu mengamankan kas sampai dilakukan penyetoran barang. Selanjutnya, fungsi siklus pendapatan yaitu pertama mendapatkan pesanan dari pembeli, yang kedua mencatat dan memproses data penjualan, yang ketiga menyiapkan barang yang akan dijual kepada pembeli, yang keempat menyelenggarakan catatan piutang, yang kelima memindahkan buku transaksi ke buku besar, dan yang keenam yaitu menyusun laporan keuangan dan laporan lain yang diperlukan. Yang berdasarkan pada penjualan, melakukan proses pemasaran penjualan yang mencakup 3 tahap, yaitu pertama memeriksa dan menyetujui kredit dari pelanggan serta memeriksa ketersediaan persediaan. Yang kedua itu mengirim pesanan atau shipping. Aktivitas dasar kedua dalam siklus pendapatan adalah memenuhi pesanan pelanggan dan mengirimkan barang dagangan yang diinginkan tersebut. Yang ketiga itu penagihan dan piutang usaha. Aktivitas dasar ketiga dalam siklus pendapatan melibatkan penagihan ke para pelanggan dan memelihara data piutang usaha. Dokumen yang dibuat dalam proses penagihan adalah faktur penjualan. Yang terakhir itu menerima pembayaran atau cash collection. Nah, ini langkah terakhir dari suatu siklus pendapatan adalah menerima pembayaran. Yang melakukan ini adalah kasir. Selanjutnya subpokok pembahasan yang ketujuh yaitu siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran adalah rangkaian kegiatan bisnis dan operasional pemrosesan data terkait yang berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang dan jasa. Tujuan utama dalam sistem pengeluaran adalah untuk meminimalkan biaya total memperoleh dan memelihara persediaan, perlengkapan, dan berbagai layanan yang dibutuhkan organisasi untuk berfungsi. Ada 3 fungsi dasar sistem informasi akuntansi dalam siklus pengeluaran, yaitu yang pertama memperoleh dan memproses data mengenai berbagai aktivitas bisnis. Yang kedua menyimpan dan mengatur data untuk mendukung pengambilan keputusan. Yang ketiga menyediakan fungsi pengendalian untuk memastikan keandalan data dan penjagaan atas sumber daya organisasi. Yang kedua, sistem pemrosesan pembelian. Diagram arus data menurut James Hall tersebut merupakan gambaran untuk berbagai aktivitas terkait yang membentuk sistem pemrosesan
pembelian yang mempunyai tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama, fungsi pembelian. Yang kedua, proses pembelian. Yang ketiga, setelah beberapa waktu, perusahaan akan menerima barang persediaan. Yang keempat, informasi mengenai penerimaan barang. Yang kelima itu proses utang usaha, menerima faktur dari pemasok. Yang keenam itu buku besar menerima informasi ringkasan dari usaha utang usaha. Yang ketiga, sistem manual. Menurut James Hall, terdapat 6 departemen yang terlibat dalam sistem pembelian manual, yaitu pertama, pengendali persediaan, yang kedua, departemen persediaan, yang ketiga, bagian penerimaan, dan yang terakhir yaitu bagian utang usaha. Yang kelima, bagian buku besar. Selanjutnya, subpokok pembahasan yang ke-8 yaitu siklus konversi. Siklus konversi merupakan siklus yang memproses bahan baku dan supplies menjadi produk jadi atau dalam kurung barang atau jasa yang siap untuk dijual. Dalam siklus konversi, sistem akuntansi mencatat satu kejadian ekonomi transaksi, yaitu konsumsi bahan baku, tenaga kerja, dan overhead untuk menghasilkan produk atau jasa yang dapat dijual. Sistem aplikasi dalam siklus konversi memproses 5 jenis transaksi, yaitu pertama, pembelian barang, penjualan barang, transfer bahan baku, tenaga kerja, dan overhead ke dalam produksi. Transfer barang dalam proses ke produk jadi dan penggajian. Yang pertama, sistem produksi. Sistem produksi mencakup serangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pengolahan data yang berkaitan erat dengan subsistem yang lain. Yang pertama, siklus pendapatan yang memberikan informasi tentang produk, apa yang dipesan, dan ramalan penjualan atau kuantitas yang akan digunakan oleh bagian produksi untuk menyusun rencana produksi dan tingkat atau jumlah persediaan atau inventory level. Yang kedua, informasi tentang bahan baku dikirim ke siklus pembelian dalam bentuk surat permintaan pembelian atau purchase request. Sebaliknya, siklus pembelian juga memberikan informasi tentang bahan baku yang dibeli dan pengeluaran yang termasuk dalam overhead pabrik. Yang ketiga itu informasi tentang kebutuhan tenaga kerja dikirimkan ke sistem manajemen sumber daya manusia atau penggajian yang nantinya akan memberikan data tentang tersedianya tenaga kerja dan biayanya atau biaya tenaga kerja. Yang terakhir yaitu informasi tentang harga pokok produksi dikirimkan ke siklus buku besar dan pelaporan. Sistem informasi akuntansi sebuah perusahaan memainkan peranan penting dalam sistem produksi, diantaranya adalah yang pertama, komposisi produk atau produk apa yang akan dibuat. Yang kedua, penentuan harga jual produk atau produk pricing. Yang ketiga, perencanaan dan alokasi sumber daya. Dan yang terakhir yaitu manajemen biaya. Selanjutnya, aktivitas-aktivitas dalam sistem produksi meliputi yang pertama, perancangan produk atau produk desain. Yang kedua, perencanaan dan penjadwalan atau planning and scheduling. Yang ketiga, kegiatan produksi atau production operation. Yang keempat yaitu akuntansi biaya atau cost accounting. Yang kedua yaitu perancangan produk. Perencanaan produk merupakan tahap awal dari sistem produksi. Tujuan aktivitas ini adalah untuk merancang sebuah produk yang memenuhi keinginan konsumen dalam hal kualitas, lama pengerjaan, dan biaya produk yang rendah. Dokumen yang dihasilkan dari aktivitas ini adalah yang pertama, daftar kebutuhan bahan. Yang kedua, daftar kegiatan. Yang ketiga, perencanaan dan penjadwalan produksi. Dan yang terakhir yaitu proses produksi. Dan yang kelima, sistem akuntansi biaya dalam tahap akhir. Selanjutnya, subpokok pembahasan yang ke-9 yaitu siklus buku besar dan pelaporan. Buku besar merupakan buku utama pencatatan transaksi keuangan yang mengkonsolidasikan masukan dari semua jurnal akuntansi. Buku besar merupakan dasar pembuatan laporan neraca dan laporan laba rugi. Buku besar dapat memberikan pelaporan informasi ataupun nilai transaksi untuk periode akuntansi tertentu.
Berdasarkan siklus akuntansi, yang pertama itu proses. Database terpusat harus diatur menggunakan cara yang memungkinkan tercapainya berbagai kebutuhan informasi baik pengguna internal maupun pengguna eksternal. Para manajer membutuhkan informasi yang detail dan tepat waktu mengenai hasil operasi dan tanggung jawab tertentu. Yang kedua, ancaman dan pengendalian. Secara umum terdapat masalah di seluruh siklus buku besar dan pelaporannya. Pada hal ini terdapat berbagai ancaman, di antaranya adalah data buku besar yang tidak akurat atau valid, pengungkapan laporan keuangan yang tidak diotorisasi, hilangnya atau perusakan data. Dari adanya ancaman tersebut, perlu adanya pengendalian dari timbulnya ancaman yang ada dengan cara berikut. Yaitu pertama, aktivitas-aktivitas dalam sistem buku besar antara lain. Yang pertama yaitu memperbarui buku besar, proses, dan ancaman dan pengendalian. Yang kedua, jejak audit, melacak berbagai transaksi dan dari dokumen sumber daya aslinya sampai entry jurnal yang diperbarui ke buku besar dan sampai pada berbagai laporan atau dokumen lain yang menggunakan data tersebut. Sarana untuk memverifikasi bahwa seluruh transaksi yang dicatat, diotorisasi dan dicatat dengan benar. Yang kedua, posting jurnal penyesuaian. Yang pertama proses, kedua akrual, yang ketiga penangguhan, yang keempat estimasi, yang keempat evaluasi, dan yang kelima koreksi. Nah, selanjutnya ancaman dan pengendalian. Yang terakhir, menyiapkan laporan keuangan. Yang pertama transisi dari GAAP ke IFRS, yang kedua XBRL, dan selanjutnya subpokok ke-10 atau yang terakhir yaitu perdagangan elektronik. Perdagangan elektronik atau juga disebut e-commerce merujuk pada semua bentuk transaksi komersial yang menyangkut organisasi dan individu yang didasarkan pada pemrosesan dan transmisi data yang didigitalisasikan, termasuk teks, suara, dan gambar. Perdagangan melalui jaringan elektronik sebagai pengguna komputer untuk memudahkan semua operasi perusahaan. Banyak operasi itu bersifat internal, dilakukan dalam perusahaan oleh bidang fungsional, keuangan, manufaktur, pemasaran, SDM, dan jasa informasi. Yang kedua yaitu sasaran perdagangan elektronik adalah menciptakan lingkungan komersial yang baru dalam segala bentuknya yang di abad elektronik, di mana beberapa tahap yang umumnya terdapat di antara penjual dan pembeli dalam transaksi komersial dapat diintegrasikan sekaligus dan otomatis secara elektronik, jadi dapat meminimalkan biaya transaksi. Secara garis besar, e-commerce saat ini diterapkan untuk melaksanakan aktivitas ekonomi business to business dan business to consumer. Yang kedua, manfaat yang diantisipasi dan dari perdagangan melalui jaringan elektronik, yaitu pertama, pelayanan pelanggan yang lebih baik. Yang kedua, hubungan dengan pemaksud dan masyarakat keuangan yang lebih baik. Yang ketiga, pengembangan atas investasi, pemegang saham, dan pemilik yang meningkat. Yang terus yang ketiga yaitu kendala perdagangan melalui jaringan elektronik. Yang pertama, biaya yang tinggi. Biaya yang tinggi ini maksudnya ialah untuk melakukan atau membuka perdagangan secara online itu sangat membutuhkan biaya yang tidak sedikit atau sangat besar. Karena itu biasanya bisnis ini dilakukan oleh kalangan menengah ke atas, tetapi dia juga dari kalangan menengah ke bawah untuk menekuni bisnis ini. Dan yang kedua, masalah keamanan. Yang dimaksud di sini adalah dalam perdagangan elektronik, masalah keamanannya masih banyak yang diragukan. Banyak juga pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang menyalahgunakan sistem seperti ini, karena salah satu caranya yaitu dengan menipu korban untuk melakukan apa saja, sehingga maka dari itu merupakan kendala yang sangat besar. Yang ketiga, perangkat lunak yang belum mapan atau tidak tersedia. Perangkat lunak yang belum banyak tersedia maksudnya ialah masih banyak aplikasi-aplikasi yang kurang mendukung dalam menjalankan pada perdagangan elektronik
dan banyak aplikasinya yang masih terbatas atau sedikit yang dikeluarkan oleh vendor-vendor, sehingga ini dapat dikatakan sebagai kendala pada perdagangan elektronik. Yang keempat yaitu jalan menuju perdagangan melalui jaringan elektronik, yaitu yang pertama mengumpulkan intelijen bisnis. Adapun ungkapan yang dikeluarkan yaitu jika Anda ingin membuat sup ayam, hal pertama yang Anda perlukan adalah ayam. Logika yang sama diterapkan jika Anda ingin ikut serta dalam perdagangan melalui jaringan elektronik. Hal pertama yang Anda perlukan adalah pemahaman mengenai elemen-elemennya. Dan yang kedua, membentuk suatu sistem antar organisasi atau IOS. Dan yang kelima itu strategi perdagangan melalui jaringan elektronik. Strategi ini tidak terpisahkan oleh perencanaan dalam melakukan perdagangan elektronik, yaitu pertama dengan sistem antar organisasi atau IOS. IOS ini adalah suatu kombinasi perusahaan-perusahaan yang terkait sehingga mereka berfungsi sebagai satu sistem tunggal yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Perusahaan yang membentuk IOS disebut mitra dagang atau mitra bisnis. Para mitra dagang tersebut ikut dalam IOS dengan harapan memperoleh manfaat tertentu. Adapun manfaat tersebut yaitu pertama efisiensi komparatif, yang kedua kekuatan tawar-menawar, dan yang ketiga itu pertukaran data elektronik. Baik, itulah materi dari sistem informasi akuntansi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.